Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narsodik, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang dari instansi SD Negeri Wonosari 01. Akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu adalah Bu Eni Putri Setiawati, selaku guru pendidikan agama. Beliau akan menjadi objek pengamatan dalam proses pembelajaran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofi. Apa kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat sekali Pak Sofi. Oke, terima kasih Bu Eni pada kesempatan yang berbahagia ini. Bu Eni, perkenankan tujuan saya melakukan kegiatan pra-observasi ya untuk membantu Bu Eni dalam persiapan proses pembelajaran nantinya ke depan, dalam bentuk perencanaan hingga dalam pelaksanaan Bu Eni. Sebelumnya minta izin Bu Eni untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bu Eni bisa dijelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Eni terapkan nantinya? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya yang akan saya capai yaitu tentang memaknai hidup indah saling menghormati dan tugas utama sebagai khalifah. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah mengenai hidup indah saling menghargai serta khalifah. Oke, luar biasa. Bu Eni, area pengembangan yang hendak akan dicapai Bu Eni dalam pembelajaran tersebut? Untuk pengembangannya itu ada dua, Pak. Yang pertama itu pengembangan tentang pengetahuan, terus yang selanjutnya pengembangan tentang keterampilan dari peserta didiknya. Oke, luar biasa. Ya. Keterampilan dari peserta didik, nggih? Yeah. Oke. Nah, Bu Eni, nanti dalam pelaksanaan tersebut strategi apa yang ingin Bu Eni terapkan dalam pembelajaran tersebut? Untuk strateginya waktu pembelajarannya nanti saya akan menggunakan ini ya Pak, pembelajaran DPL atau difference based learning. Nah, dimana sebelum pelaksanaan DPL itu saya terlebih dahulu melakukan asesmen formatif terhadap siswanya, yaitu membagi siswanya dalam beberapa kelompok belajar, gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar siswanya. Nah, untuk mengelompokkan gaya belajar sesuai dengan siswanya itu saya harus melakukan asesmen dulu. Oh, berarti Bu Eni akan melakukan kegiatan asesmen awal untuk menyelesaikan dari gaya belajar peserta didik. Oke, luar biasa Bu Eni. Nah, Bu Eni, selain dari strategi itu, kira-kira dalam pembelajaran nanti penilaian yang akan Bu Eni terapkan? Ya, untuk penilaiannya itu ada beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian tentang prosesnya. Ketika prosesnya itu nanti siswa melaksanakan pembelajaran bersama saya melaksanakan penilaian proses. Nah, prosesnya itu baik siswa ketika menerima materi pembelajaran atau ketika melaksanakan pembelajaran, baik itu praktek ataupun diskusi, nanti kan ada penilaian prosesnya. Kemudian setelah pembelajaran nanti ada penilaian lagi, di akhirnya itu saya melaksanakan penilaian asesmen sumatif terhadap apa yang sudah diterima siswa mengenai pembelajaran, apakah siswa bisa memahami yang saya sampaikan, banyak tepat atau tidak. Oke, luar biasa. Jadi dalam penilaian nanti Bu Eni akan menerapkan dan penilaian proses atau formatif dalam pembelajaran dan penilaian sumatif. Nah, ini sasaran kelas yang ini ditargetkan Bu Eni untuk besok. Untuk yang besok itu materi DPL saya memilih di kelas 5. Kelas 5. Iya. Nah, kapan akan dilaksanakan ini Bu Eni? Insya Allah 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober. Nah, oke Bu Eni, saya cukupkan pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Eni sudah menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan pra-observasi, dan mohon izin nanti dalam pelaksanaannya saya izin masuk untuk mengamati proses pembelajaran tersebut. Oh iya, boleh, bisa. Nanti waktu praktek bisa masuk di dalam kelas bersama saya. Oke teman-teman, demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama Bu Eni Putri Setiawati,
Kita tunggu kegiatan selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Hari ini temannya ada yang enggak berangkat? Siapa yang enggak berangkat? Tahu kenapa enggak berangkat? Baik anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Eni. Tapi sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silakan maju ke depan. Ya, silakan Mbak Suci. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Iya, kita akan belajar pelajaran PAI dengan tema indahnya saling menghargai. Anak-anak sudah membaca materinya? Alhamdulillah. Bu Guru senang kalau punya murid yang semangat. Bu Guru belum mengajar, sudah belajar terlebih dahulu. Baik, indahnya saling menghargai. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran berkelompok, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran sama materinya terlebih dahulu. Anak-anak bisa melihat ke layar yang di papan tulis, bisa dilihat. Kelihatan tulisannya? Baik, kita mulai ya. Nah, Bu, pembelajaran indahnya saling menghargai itu tujuannya apa tuh Bu? Yang pertama, ada tujuan yang akan kalian capai, akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik itu siapa? Berarti anak-anak semua yang belajar di kelas 5B ini. Peserta didik dapat menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Kok mirip? Iya. Nah, pengertian menghargai. Nah, anak-anak selain pengertian yang di sana, ada yang tahu lagi enggak menghargai itu apa? Siapa yang kemarin sudah membaca? Sudah? Yang Mbak Suci baca itu kemarin apa? Menghargai. Anak di Indonesia ini selain suku Jawa, anak-anak tahu enggak suku apa lagi yang ada? Sunda, Manado, apa lagi? Betawi, NTT, ya. Dari Sabang sampai itu sukunya banyak sekali. Nah, sebenarnya dalam ajaran agama Islam itu Allah itu sudah mengajarkan dalam wahyunya, itu surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sudah membaca Arabnya? Sudah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nah, itu dan selanjutnya itu Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tugasnya apa Bu? Kelompok yang pertama, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik yang mana? Tunjuk jari.
Nah, ada berapa anggotanya berarti? Berapa? 3, 9. Nah, perhatikan semuanya ikut mendengarkan ya. Kelompok kinestetik tugasnya nanti anak-anak yang kelompok ini silahkan mengeluarkan buku tulisnya sama pulpennya buat mengamati apa yang sudah guru tempel di dinding. Ya, buku tulis. Buku tulisnya bebas. Nah, yang ada di dinding itu sudah guru beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti kalian mengamati tulisannya apa, dibaca tulisannya apa. Setelah itu nanti yang kamu lihat bisa kamu catat. Kemudian nanti tugasnya apa Bu? Tugasnya kelompokan. Jadi kelompok kinestetik ini setelah melihat tulisan yang ada di dinding itu tentang materi menghargai perbedaan, di situ Bu Guru menempelkan tentang agama-agama yang ada di Indonesia, dan di situ ada nama pemuka agamanya, ada nama tempat ibadahnya, terus ada nama, apalagi yang satu itu ada nama hari rayanya. Nah, nanti kalau sudah mengamati semua yang kelompok kinestetik ini, tidak usah berebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok auditori. Kelompok auditori yang mana? Oh, kurang satu karena tidak berangkat satu ya Mbak Novi. Nah, kelompok yang auditori tugasnya apa Bu? Tugasnya nonton video. Nanti sambil mendengarkan video yang ada di laptopnya Bu Guru, kamu juga nanti mendengarkan isinya apa, percakapannya apa, dialognya apa. Bu, lah saya menulisnya apa, kamu menulis dialognya. Dialog itu apa, percakapannya. Misalkan ini ada 2 anak, nanti ini sedang ada acara. Nah, nanti ceritanya apa? Berarti masing-masing dari kamu mencatat ya, mencatat dari videonya ini. Nah, setelah itu anak-anak perhatikan ke depan yang kelompok auditori. Yang visual itu berarti kan melihat, membaca. Nah, ini yang kelompok visual membaca komik. Bu Guru sudah menyiapkan komik, tapi komiknya komik pendek, tidak panjang. Nah, nanti masing-masing, Mas Nathan perhatikan dulu, masing-masing anak nanti Bu Guru kasih 1 komik, nanti komiknya sama. Terus kalau sudah membaca semua, nanti anak-anak mengerjakan tugas berkelompok. Berkelompoknya apa Bu? Berkelompoknya itu ada nanti mengisi judul komiknya apa yang kalian baca, terus nama penulis komiknya siapa, nanti di komiknya ada, terus resume materi, berarti komik itu bercerita tentang apa, nanti kelompokmu diceritakan di sini, menceritakan isi komiknya. Paham?
kecil-kecil tidak kelihatan Bu. Baik, dibacakan sama Mas Jafar. Silakan dibacakan Mas. Hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami. Agama Islam, tempat ibadah, masjid, pemuka agama, ulama, ustadz, habib, kiai. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. 2. Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul komik indahnya saling menghargai. Rasul materi, kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Kita menemukan orang-orang yang berbeda dari kita, orang-orang yang memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Mobimori akan membacakan hasil diskusi kami. Nama channel YouTube Riri Cerita Anak Indonesia. Judul video pembelajaran toleransi beragama. Yang selanjutnya, kalian kan sudah belajar sama teman-teman, sudah berdiskusi dengan kelompoknya, terus sudah mengerjakan tugasnya juga. Nah, anak-anak, kita akan melakukan refleksi bersama. Apa tuh Bu refleksi? Nah, Bu Guru mau tanya sama anak-anak, pembelajaran yang berbeda-beda seperti ini, anak-anak senang atau enggak? Senang atau enggak? Senang. Pengen. Nah, karena anak-anak sudah paham, sekarang Bu Guru mau melakukan asesmen sumatif. Apa tuh Bu? Nah, Bu Guru punya, perhatikan dulu. Bu Guru punya asesmen sumatif. Nanti anak-anak mengerjakan 10 soal. Nah, di sini ada pilihan ganda, ada uraian singkat, sama nanti anak-anak menguraikan, menjelaskan yang lebih lengkap lagi. Ya sebentar. Dikerjakan dulu. Baik anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan ilmu bagi anak-anak dan bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Baik, Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa belajar lagi ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari dapat anak-anak ingat, jangan mudah untuk dilupakan. Terima kasih. Bu Guru mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya silahkan menyiapkan untuk berdoa pulang. Silahkan maju ke depan. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narsodik. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang yang berinstansi di SD Negeri Wonosari 01. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari coaching supervisi akademik. Dan di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama dengan PP tercinta saya yaitu adalah Pak Kris. Kemudian bersama rekan sejawat saya yang luar biasa adalah Bu Eni Putri Setiawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu Eni? Alhamdulillah
baik tapi agak pilek sama batuk. Ada luar biasa, tapi Bu ini dengan kondisi yang seperti ini luar biasa, telah melaksanakan aktivitas dengan sempurna, juga mengurangi kinerjanya ini luar biasa. Ini Bu ini berkaitan dengan kegiatan kita kemarin waktu observasi di kelas. Nah Bu ini bisa dijelaskan kembali tujuan dari percakapan kita hari ini. Gabungan dua itu ya, selain pakai makna juga biasanya kan itu untuk penerapan siswa. Dan Bu ini bisa diceritakan kembali bagaimana kemarin ketika pelaksanaan belajar. Kan di sini kan Bu ini kemarin menerapkan beberapa pengembangan ya. Untuk sejarah dan bagaimana Kemarin itu kan pembelajarannya saya memilih yang diferensiasi ya Pak ya. Kan diferensiasi itu sebelum praktek di kelas itu saya ini dulu memberikan siswa lembar diagnostik gitu kemarin. Jadi dari hasil diagnostik itu kan saya dapat memilih atau memetakan siswa, oh ini anak yang termasuk dalam gaya pembelajaran visual, audio, sama yang satu lagi kinestetik. Nah setelah saya tahu gaya belajar dari masing-masing siswa, kemudian saya kan memilih metode yang diferensiasi itu terus sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing, kemudian saya melaksanakan pembelajaran. luar biasa ini. Jadi ini sama halnya dengan ketika pengamatan saya di dalam kelas, ketika Bu ini menerapkan pembelajaran diferensiasi dan situ Bu ini menerapkan diferensiasi berdasarkan prosesnya luar biasa tentang bagaimana anak-anak belajar berdasarkan profil belajarnya aja, profil teori, visual, kinestetik. Luar biasa. Oke Bu ini, pada saat pelaksanaan itu bagaimana? Saat pembelajaran pasti ada nggak kendala-kendala atau permasalahan yang ada tadi? Nah, ada sih Kak, ada beberapa. Yang pertama, ketika yang anak-anak visual itu ya, kan saya memberikan mereka komik. Nah, setelah saya memberikan komik, saya memerintahkan anak-anak itu untuk membaca komik itu. Nah, tapi mungkin apa karena anak-anak itu kurang literasi di rumah atau bagaimana ya, jadi membaca komik padahal saya cuma memberikan 3 halaman gitu. 3 halaman itu membacanya lama gitu. Apa anak-anak itu kurang terbiasa membaca seperti itu. Terus mereka juga setelah membaca itu kan instruksinya itu di LKPD itu kan anak-anak disuruh untuk menyimpulkan dari kisahnya itu apa, terus hikmahnya apa gitu kan. Tapi ternyata mereka juga kesulitan gitu. Bu ini disuruh apa gitu. Di LKPD-nya kan sudah ada, sudah sebelum pembelajaran juga saya sudah menjelaskan ini ya teknisnya nanti mengerjakannya bagaimana. Tapi anak-anaknya kok masih belum paham. Apakah karena memang anak-anak belum terbiasa dengan literasi yang dengan berbagai macam misalkan kayak komik, kayak cerita novel, atau mungkin membacanya hanya sekedar cerita biasa, mungkin seperti itu kan beda ya. Cerita biasa dengan komik itu kan ininya beda, apa muatannya seperti itu. Terus untuk satu lagi yang kalau yang visual, audio kan mendengarkan itu ya Pak ya. Anak-anak itu lebih tertarik dengan melihat video sambil mendengarkan, karena mungkin anak-anak sudah terbiasa kalau di rumah ini ya nonton YouTube di HP, mungkin lebih mudah seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kalau yang kinestetik, nah anak-anak juga sebenarnya kemarin itu kan anak-anak melihat di stasiun informasi gitu kan, dibagi beberapa spot gitu anak-anak melihat. Nah sebenarnya kalau itu juga anak-anak cenderung lebih paham juga sih. Mungkin yang agak kesulitan tadi yang menganalisis dari komiknya itu dikaitkan dengan tema pembelajaran. Ini berarti ketika
panjenengan menerapkan diferensiasi tadi ya mengenai itu pada di bagian visual ya, artinya kemampuan anak pemahaman literasi. Literasi. Ada lagi Bu ini yang menjadi pengendalian panjenengan ketika melakukan pembelajaran menerapkan diferensiasi. Kalau menurut saya sih ketika yang audio itu kan nonton video sebenarnya mereka senang, cuman ada beberapa anak tuh kayaknya saya melihat masih kebingungan mengoperasikan ini laptop. Mungkin kan itu kan ini ya Pak, apakah dari anak-anak itu sudah punya laptop atau belum juga kadang saya juga kurang begitu tahu ya, mungkin karena itu ya fasilitas mungkin yang agak membuat anak-anak kurang mampu dalam mengoperasikan komputer atau Berarti Bu ini tadi selain terkendala dari pemahaman literasi, Bu ini juga masih menemukan anak-anak mengoperasional operasional di laptop kemarin. Ada lagi Bu ini yang menjadi kendala di saya artinya mungkin ini ya, bagi anak-anak diferensiasi itu mungkin kan hal yang agak baru atau bagaimana, jadi mereka belum begitu terbiasa, jadi kondisi di kelas waktu pembelajaran itu sedikit agak rame gitu Pak, maksudnya agak ribet, yang satu mendengarkan, yang satu harus membaca, menyimak dan menganalisis, itu kan mungkin agak sedikit terganggu dengan suaranya yang itu, mungkin karena belum terbiasa saja mungkin. Tapi kalau misalkan sudah sering digunakan berbagai metode pembelajaran, anak-anak sudah terbiasa mungkin bisa itu menikmati pembelajaran sesuai dengan mereka. Oke, aku lagi bertemu dengan oh ya, anak-anak itu fokus ke biasanya ke pembelajaran itu kadang mereka masih sering terdistak dengan teman-temannya. Kadang kan kalau di kelas tuh tidak semua anak bisa konsen ya. Kadang ada anak yang usil mengganggu temannya, kadang kan suara temannya itu bisa membuyarkan konsentrasi teman yang lain, mungkin bisa seperti itu. Kadang kalau ada anak yang misalnya terlalu lama menyampaikannya, kayak kemarin saya juga mengamati apa saya terlalu lama ya, anak-anak itu kadang ada yang agak capek gitu pas di akhir pembelajaran. Apa mungkin timingnya saya yang terlalu lama? Jadi siswa masih banyak yang sangat aktif gitu. Iya. Yang paling fokus pengendalian siswa. Bu ini dari tadi ada 4 ya, jadi masalah pada satu pada visual, yang kedua pada operasional audio, kemudian pada diferensiasi pembiasaan. Jadi yang harus pembiasaan anak-anak masih sedikit bingung karena mungkin sebenarnya berbeda dan ada di sini pada pengendalian siswa ketika belajar diferensiasi yang masih karena belum terbiasa tadi sehingga berbeda sedikit. Nah, kira-kira Bu ini kalau saya disuruh fokus perbaikan mana yang Bu ini yang paling perlu diperbaiki? Dari keempat Mungkin yang paling utama tuh ini literasinya siswa. Karena literasi menurut saya itu kan untuk memahami suatu pembelajaran itu kan siswa tidak hanya membaca saja atau mendengarkan saja, itu kan ada mungkin bagi gurunya itu bisa menyampaikan materi, tapi untuk siswanya apakah siswanya itu bisa menerima materi yang saya sampaikan, ya itu kan perlu ada sinkronisasi antara siswa dengan saya, dan yang utama itu kan siswanya harus penuh literasinya, kalau tidak tahu bagaimana bisa menerima penjelasan saya seperti itu. Nah kayaknya penting literasinya dulu kalau mengenai misalkan penggunaan komputer dan lain-lain itu kan bisa bertahap, itu kan ada program dari pemerintah juga sih Pak, itu yang untuk kelas 4, 5, dan 6 itu kan sekarang sudah mulai ada program kegiatan literasi itu, mungkin nanti anak-anak bisa diarahkan untuk lebih mengikuti biar bisa. Ya ini kan di sini kan ini kemarin kan dalam
luar biasa ya. Jadi menambah fokus pada literasi. Dan di sini kan berkaitan dengan area ulang panjenengan kemarin itu adalah di pengetahuan dan keterampilan. Iya. Sini ini terkait dengan hal tersebut ya, memperbaiki semua. Kira-kira rencana Bu ini memperbaiki kelemahan anak ini. Kan misalnya kan literasi pengaruh ini terhadap pada pengetahuan anak juga kan. Iya. Nah ini kira-kira untuk memperbaiki rencana Bu ini kira-kira itu punya apa? Kalau rencana saya ini Pak, biasanya kalau saya kan guru agama ya, saya guru agama Islam. Nah biasanya itu di awal pembelajaran itu kan pasti membaca, selain membaca doa, asmaul husna, surat-surat pendek, saya mau mencoba misalkan untuk membuat anak-anak itu membaca dulu, misalkan 1 menit atau 1 sampai 5 menit itu saya kasih materi bacaan yang berkaitan dengan berkaitan dengan pelajaran yang nanti saya mau sampaikan. Terus setelah mereka membaca, saya bisa memberikan instruksi gambarnya itu untuk menganalisis. Jadi kan saya bisa mengetahui sejauh mana setiap siswa itu bisa memahami artikel yang saya berikan atau bacaan yang saya berikan. Mungkin melatihnya seperti itu. Yang luar biasa. Jadi ini masih dasar awal dengan adanya kartu kontrol yang masih bermanfaat. Ya, ini kira-kira apa yang mau belajarkan? Ya kalau ini saya mencobanya semester depan ya Pak ya. Soalnya kan ini sudah mau pembelajarannya kan udah mau berakhir ya? mau berakhir juga. Mungkin kan bisa planning jangka panjang seperti itu. Nah, ini komitmen menjaga komitmen kira-kira bagaimana Bu ini menjaga komitmen? Biasanya kan ketika tadi kan semester 2 kan ada jalan keluar yang lupa untuk mengingatkan Bu ini. Nah kalau itu kan ya bisa Pak Sotik mengingatkan saya ya Pak ya. Itu kan salah satu biar komitmen saya di awal itu tidak lupa seperti itu, dan bisa bekerja sama dengan guru kelas juga seperti itu. Karena sebenarnya kadang anak-anak itu kadang ada hal-hal yang belum tersampaikan ke guru kelas, tapi kadang ketika berjumpa dengan guru agama satu minggu sekali, mereka itu banyak cerita hal-hal yang mereka rasakan seperti itu. Kadang ya kalau saya misalkan saya mendapatkan informasi dari siswa yang misalkan cerita ini ya kalau bisa mungkin itu berkaitan dengan pembelajaran dan bisa membantu siswa tersebut, kadang saya ingin menyampaikan ke guru kelasnya juga. Sebenarnya anak-anak tuh seperti apa yang mereka butuhkan. Ini kan jadi malah lebih banyak curhatnya ke Bu ini. Kalau saya merasakan itu, kadang kalau saya tanya kalau ini enggak gitu, enggak emang cerita apa gitu. Kadang anak-anak tuh cerita sendiri gitu. Mungkin di sini kan Iya. karena ini pengalaman dan ya. Nah ini kita kembali ke pemeriksaan tadi ya, ini kan berkaitan dengan penerapan kemampuan anak saya. Berarti kan sudah ada namanya komitmen panjenengan pengen adanya rekas Jawa. Selain dari rekas Jawa, mungkin dari kepala sekolah, dari anak sendiri, anak sendiri. Dari kepala sekolah itu kan biasanya kepala sekolah atau supervisi itu. Nah itu bisa menjadi bahan koreksi saya untuk mengingatkan ternyata saya tidak begini. Misalkan dari siswa komitmennya ya sebagai guru kan memang itu sebagai kewajiban kita ya Pak. Kita nggak hanya cuma tugasnya mengajar selesai pulang enggak, tapi dibalik itu kan kadang kita masih ada tanggung jawabnya terhadap Tuhan yang sudah memberikan kita ya ini anak didik yang harus didik dengan baik, tidak hanya sebagai itu menurut saya enggak, tapi kan itu sudah seperti harus menjadi anak kita. Ya, luar biasa. Kalau dari Buenya sendiri kira-kira apa mungkin dari Buenya sendiri? Kalau komitmen saya ya saya berusaha untuk menjadi guru yang tidak hanya sekedar mengajar itu aja Pak, tapi kan lebih nilainya itu apa ya, mengajar itu kalau kita kan apalagi kalau agama, kalau misalkan kita mengajarkan salah itu kan
itu kan ada tanggung jawab atau beban yang lebih sekedar mengajar saja, tapi kan itu bagian dari apa istilahnya kayak dakwah gitu loh Pak. Nah itu kan kewajiban yang harus tidak hanya sekedar tahu materinya enggak, tapi kan saya juga harus mempraktekkan juga, memberi contoh juga ke anak-anak juga sih. Pengajaran aku seperti itu. Komitmennya ya harus saya laksanakan. Kalau sudah saya misalkan saya rencanakan ya harus dilaksanakan. Kalau misalkan di tengah jalan ada kendala kan saya bisa berkomunikasi dengan guru kelas atau dengan kepala sekolah, bisa meminta saran atau bimbingan dari kepala sekolah. Ini yang ini dalam tadi perusahaan administrasi dengan kontrol kembali untuk peningkatan penghadapan Iya. Nah, Mbak ini dari percakapan kita ini kira-kira apa yang ingin peroleh? Ya, saya berterima kasih sama Pak Satik Pak, sudah mau menjadikan saya coaching teman sharing, terus teman. Jadi kan saya lebih banyak bahas, sebenarnya saya juga di awal itu agak ini gimana ya, saya tuh mau mencoba ini, mau mencoba pembelajaran ini, terus diberikan masukan juga sama Pak Satik. Jadi saya tambah ilmu juga. Terus kalau misalkan ada kekurangan saya juga minta Satik, sepertinya lebih baik seperti ini Bu, gitu. Jadi saya mendapatkan ilmu sih sebenarnya, mendapatkan ilmu lebih banyak, dan juga Pak Satik kan mengarahkan saya, oh sepertinya Bu ini tuh ini menjadinya ini gitu. Ya, ini berkaitan dengan berkaitan dengan pembicaraan kita tentang observasi belajar. Iya. Kira-kira apa yang bisa diinspirasi? Yang ini ya, observasi. Biasanya dari hari ini kita ngobrol ini, kita ngobrol Iya. tadi kan selain mendapatkan apa, saya tadi kan di sini ada loh lagi yang bisa belajar. Kalau saya sih, saya mendapatkan ilmu bahwa dalam pengajaran itu kita tidak serta-merta mengajar, saya mau mengajar kata ini, saya mau menggunakan metode ini, tidak bisa seperti itu. Kita juga harus mencari tahu bagaimana karakter siswa yang pertama. Itu kan setiap siswa kan punya karakter sendiri-sendiri. Terus yang kedua, selain karakter juga media dan fasilitas di sekolahan yang bisa kita gunakan itu apa saja. Soalnya kadang kan pas kita mau menggunakannya ini ternyata fasilitasnya ada nggak ini, terpenuhi atau enggak ini. Nah terus juga kita ini Kak, siswa itu mereka itu minatnya di bagian apa. Misalkan kalau siswa kadang kalau pembelajarannya itu nonton video, terus habis itu ini Bu, kan kadang ada yang suruh di-upload di TikTok Bu hasilnya gitu, di-upload di YouTube Bu gitu. Mungkin seperti itu, setidaknya kan kita juga mendapatkan masukan dari peserta didik ya, maksudnya mereka mengerti senangnya seperti apa, biar pembelajaran itu jadi menarik dan lebih Tadi hasilnya sama dengan catatan yang saya buat ini dari berkaitan dengan apa area pembelajaran ini dari keterampilan, pengetahuan dan diferensiasi. Catatan saya adalah keterampilan yang pasti dapatkan berdasarkan diferensiasi tadi. Jadi sama dengan apa yang saya amati ketika pelaksanaan, di mana itu menerapkan berdasarkan profil. Nah, dengan catatan tadi juga sama. Di sini beberapa anak mengalami kendala di operasional, jadi catatan sama juga buat ini. Jadi tapi dalam prosesnya rencana sudah sesuai dengan yang beliau rencanakan dari waktu belajarnya. Nah, baik Mbak ini terima kasih atas waktunya. Harapan saya nanti saya pengen ngobrol lagi setelah ini menerapkan tadi interaksi atau kontrol tadi. Jadi harapannya ini jadikan saya juga nanti bisa berkembang di menunjang dari kegiatan sekolah kita, yaitu tentang literasi tadi sampaikan itu salah satunya didedikasikan untuk ibu. Oke, ini terima kasih banyak atas waktunya. Ya, teman-teman semuanya, demikianlah kegiatan pasca observasi seperti saat ini oleh Pasca. Nah, ini kita akan mendengarkan umpan balik langsung dari PT Universitas. Silakan Pak Pes. Terima kasih Bu Eli dan Pak Sodik untuk proses coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Sungguh luar biasa.
baik sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Saya mari tadi dari yang pertama terkait dengan kemitraan. Kemitraan ini sudah muncul ya, yang tadi tujuan apa yang diharapkan. Tapi cuma tadi kalau saya melihat tujuannya berarti just sekitar konten pelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni sendiri. Tapi untuk merujuk pada tujuan Bu Eni di coaching itu apa, lalu dipandu Pak Sodik bicarakan apa terkait dengan area pengembangannya apa, itu harusnya terus dimasukkan ke situ. Maka ini dengan kata itu hanya tujuannya adalah tujuan dari konten materi pelajarannya. Lalu yang kedua, Pak Sodik terkesan tidak menggurui, tidak menggurui. Dan coachingnya tidak perlu menggurui atau memberikan nasihat kepada Bu Eni. Cuman kadang tadi Pak Sodik masih dengan menyusun seperti itu harusnya nanti eye contact ya, jadi tatapan mata Bu Eni lebih banyak dominan itu. Jadi pokoknya di sini jadi Bu Eni kadang ngobrolnya hanya ngobrol sambil disambil gitu. Nah, boleh nulis tapi hanya tidak lebih banyak ngambil bukunya apa. Nah, sambil nulis lalu ngarang aja yang singkat, lalu Pak Sodik sambil nulis sedikit lah. Tapi kalau banyak dominannya lebih banyak menulis misalnya itu, jadi agak ya perlu ditingkatkan lagi. Sudah ada eye contact tapi kurang dominan. Harusnya kan seperti yang mendengarkan dulu sambil ya macam menulis boleh ketika bicara. Lalu membangun komunikasi terhadap variasi komunikasi ada tapi sambil di luar konteks itu juga tidak apa-apa sebenarnya, tidak masalah kalau tidak mengembangkan. Jika tidak fokusnya kepada area pengembangan saja, tapi maksudnya sudah bisa menggunakan ya curhatan dari Bu Eni tadi terkait dengan pembelajaran, dengan teman dan sebagainya, akhirnya bisa bervariasi. Lalu maksudnya bisa menarik kembali ke area pengembangannya, itu sudah bagus. Lalu menyimpulkan kembali sudah menyimpulkan kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi. Pak Sodik sudah kembali menyimpulkan, itu sebelum menyimpulkan pertanyaan baru Pak Sodik sudah menyimpulkan tadi seperti ini tapi mengkonfirmasi lagi gitu ya. Itu proses kreatifnya di situ. Karena kan tadi pembicaraan sudah muncul, proses kreatifnya tadi sudah muncul dengan pertanyaan-pertanyaan sifatnya juga menggali. Lalu memaksimalkan potensi tadi sudah lengkap ya, dari Pak Sodik sudah melakukan percakapan. Lalu ada tindak lanjut konkret dari Bu Eni sendiri, lalu Bu Eni sendiri sudah melakukan tindak lanjut konkret juga dengan apa yang perlu dikembangkan dari hasil observasi dari Pak Sodik tadi sudah ada. Lalu terakhir tadi ditutup dengan kesimpulan kembali yang apa yang dilakukan oleh Bu Eni, yang disampaikan Bu Eni kepada Pak Sodik saat proses belajar. Jadi tiga-tiganya sudah muncul, cuma tadi hanya tapi itu nggak masalah, nggak dalam penilaian, tapi artinya cuma dalam proses. Gimana enggak? Kalau saya kan dalam agama Islam kalau dekat belajar itu kan tidak boleh. Gitu. Oke, makanya kalau jauh saya berani, tapi kalau dekat saya tetap menghindari. Artinya kita kalau nggak bisa dia ini kenapa seperti itu? Tidak harus dengan terus tidak ada. Maksudnya kata tadi kan kalau Jadi ya Pak, gini jadi kalau pastinya di dekat Pak Kris, mungkin saya tidak masalah gitu. Tapi kalau terlalu dekat, saya kan menjadi kurang baik. Kalau itu kan di ajaran negara saya seperti itu Pak. Jadi benar-benar dasar fikih Pak. jadi tidak gitu. Pak, artinya kan hanya lakukan saja Pak. Ya siap. Untuk yang lainnya Mungkin saya pernah kursinya mungkin. ya, tapi setelah itu sudah bagus lah, memenuhi semua coaching. Ya itu saja Bu Eni, Mas Sodik luar biasa untuk kegiatan coaching. Dan harapannya tidak hanya sekedar ini, hanya sekedar pelengkap program ini, tapi Tidak berlanjut ya. selanjutnya ya mungkin kalau Bu Eni ada kesulitan, Pak Sodik punya hal yang dibagikan yang muncul. Dan coaching itu tidak harus mencetak pada kepala sekolah yang akan datang, bisa coaching dengan ambil guru atau Pak Sodik ini bisa jadi kepala sekolah dan coaching juga akan jadi
Tidak ada ragu dulu tadi. Jadi sangat mengalir. Saya. Iya. Mengalir tidak terlalu kaku gitu jadi. Dan itu pun kalau sangat lama bisa lama juga itu. Bisa, karena ini mau sampai demikianlah percakapan pasca observasi kegiatan hasil nyata modul 23 tentang coaching sebagai akademik. Terima kasih, sampai ketemu di episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih.